Film diawali dengan kepala sekolah SD Seoul yang sedang menawarkan para guru untuk menjadi guru di sebuah desa di pelosok Korea. Karena di sana sangat dibutuhkan seorang guru agar sekolah di sana tidak digusur. Tentu saja para guru itu tidak ada yang mau walaupun kepala sekolah mengiming-imingi mereka dengan promosi jabatan. Saat rapat telah selesai dan jam belajar mengajar dimulai, Bong-du baru datang dan melewatkan rapat pagi itu. Bong-du adalah seorang guru muda di sekolah dasar ini. Dia datang ke sekolah lebih lambat dari murid dan selalu dimarahi oleh kepala sekolah. Alih-alih menjadi guru yang baik, dia malah sesukanya dalam mengajar. Bong-du sangat mata duitan. Dia secara aktif selalu membujuk orang tua murid untuk memberinya uang suap sebagai imbalan atas kebaikannya pada anak-anak mereka. Namun suatu saat ia akhirnya ketahuan dan menjadi sasaran keluhan orang tua. 몽둥아 넌 누구야? 어떤 자식이야? 너야? 어? 너야? 너야 자식들아! 너라! 너란 말이야 이 자식아! Awalnya kepala sekolah berniat memecatnya. Namun karena kontribusinya pada sekolah, kepala sekolah pun mempertimbangkan kembali keputusan itu. Hingga sang Kapsek mendapat ide mengutusnya menjadi guru ke sekolah yang jauh di pedesaan. Dan mau tidak mau, Bong-du pun harus menerimanya. Sebelum kepergiannya, dia menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya yang sedang sekarat di rumah sakit untuk berpamitan. Besoknya, Bong-du pun pergi ke desa terpencil itu untuk mencari sekolah di mana dia akan mengajar. Meski melewati rute yang sulit, tibalah dia di desa itu, sebuah desa yang indah yang berada di provinsi Gangwon. Bong-du pun disambut hangat oleh warga sekitar yang ramah dan hormat kepadanya karena dia seorang guru. Mereka merayakan kedatangannya dan berpesta semalam suntuk yang membuat Bong-du mabuk berat. 자, 기르지 말고 우리 선생님에서 건배합시다, 예? 건배! Paginya, dia melihat seorang anak yang mengintipnya dan mengantarkan anak itu untuk pergi ke sekolah. Mereka singgah di sungai untuk mencuci muka dan ternyata anak itu adalah salah satu dari kelima murid Bong-du. Di sekolah ini muridnya cuma 5 dan Bong-du adalah satu-satunya guru di sana. Mereka pun melakukan upacara pagi dilanjutkan dengan senam. Murid-murid juga mengajaknya untuk bermain bola. Hari-hari pun berlalu. Sampai di sini, Bong-du masih mengajar dengan sesuka hatinya. Seperti tidak ada niat untuk menjadi guru. Yang ia kejar hanyalah uangnya dan semua cepat berakhir. Bong-du yang awalnya diminta untuk menjadi guru cuma beberapa minggu, namun kini ia diminta untuk mengajar di sana sampai setahun ke depan. Sekalian menunggu sekolah itu benar-benar ditutup dan dia bisa kembali ke kota Seoul. Saat jam pulang sekolah, Bong-du melihat kelima muridnya itu sedang bermain. Mereka ini adalah anak-anak yang sangat menyukai bersekolah. Bong-du melanjutkan berjalan dan terhenti sambil memanggil anak-anak itu. Mereka bingung karena Bong-du tak menyebutkan nama. Sebenarnya, Bong-du sama sekali belum tahu nama mereka. Ia lalu memanggil semuanya dan meminta untuk dibelikan rokok. Salah seorang murid mengatakan kalau tidak ada toko di desa ini. Para penduduk ke pusat kota sekali sebulan untuk mengisi persediaan selama sebulan. Tapi ada seseorang yang menjual rokok dan pria tua itu bernama Pak Choi. Bong-du pun mendatangi rumahnya dan membeli rokok kepadanya. Namun dia tidak mendapatkan rokok yang diinginkan, melainkan rokok kretek jadul. Pak Choi yang merasa tak dihargai pun menyiramnya dan mengejarnya dengan sabit. 지수, 괜찮습니다, 어르신. 선생님이 양담배를 피고 아이, 만병 드셨어요? 뭐 반역? 야이 진짜 선생님 Pak Choi ini adalah seorang yang buta huruf. Dia sering minta bantuan murid-murid untuk membacakan surat dari anaknya, namun tak pernah berhasil. Ketika jam istirahat makan siang, para murid ngobrol membahas mengapa Bong-du begitu cuek. Namun, polosnya bocil-bocil desa yang baik hati ini, mereka menganggap kalau gurunya itu sebenarnya sangat peduli dan hanya berpura-pura cuek sebagai bagian dari rencananya. Di tempat lain, Bong-du tak selera makan sebab makanannya cuma mie instan ala kadarnya. Bong-du melihat seorang murid yang mengintipnya. Dia pun mengajaknya untuk makan bersama dan disinilah Bong-du mengetahui nama muridnya itu So-suk. Bong-du yang melihat So-suk makan begitu lahapnya lalu menawarkan stok mie instannya di gudang. So-suk boleh memakannya asal dia membersihkan kembali kualinya. Bong-du juga bertanya kenapa dia tidak makan siang di rumah bersama keluarganya.
Sosok yang makan dengan lahap pun terhenti seketika dan terdiam. 선생님이 니들 그거 겨우 5명밖에 안 되는데 그거 이름 모르겠어? 제 이름이 소석이래요. 양소석이요. 너 다 가져가 다 끓여 먹어라. 응? Tak lama, Bongdo mendapatkan ide agar penduduk menyediakan bekal makan siang untuk ke sekolah. Dia lalu menyampaikan ke warga sekitar dan keinginannya pun dikabulkan. Hari-hari selanjutnya, Bongdo pun bisa makan siang dengan nikmatnya. Bongdo melihat tagihan kartu kreditnya yang mulai menggunung dan menimbulkan ide agar orang tua murid memberinya sogokan seperti di sekolah sebelumnya. Dia memberikan amplop kosong pada semua murid dan memberi mereka PR menuliskan harapannya pada guru. Niatnya agar orang tua murid memberinya uang sogokan. Tapi sayang, muridnya ini begitu lugu. Bukan uang yang dia dapatkan, melainkan memang beneran surat. Bongdo tak peduli dan tak membaca surat itu. Sejauh ini, dia belum pernah mengajar para murid dan hanya menyuruh mereka belajar sendiri, lalu bermain setelahnya. Melihat amplopnya tidak ada yang berisi uang sama sekali, dia pun menyuruh murid itu kembali belajar sendiri. Dia lalu secara langsung mendatangi orang tua murid yang bekerja di kebun. Namun hasilnya tetap nihil. Yang dia dapatkan di sini hanya hasil perkebunan itu. Bongdo yang hanya menyukai uang sangat bertolak belakang dengan penduduk desa yang hidup rukun walaupun tidak mempunyai uang. Suatu ketika, Pak Choi datang menghampirinya dan meminta bantuan agar mengajarinya baca tulis. Tak hanya itu, Pak Choi memberikannya rokok sesuai permintaan Bongdo waktu itu. Bongdo pun setuju dan mulai mengajari Choi baca tulis. Suatu malam, terlihat Bongdo sudah sangat suntuk di desa itu. Dia main kartu bersama dirinya sendiri. Esoknya, tanpa diduga, pacar Bongdo datang dari kota untuk melepaskan kerinduan dengannya. Tapi Bongdo terlihat sangat stres dan sedang mencari cara agar bisa kembali pindah ke kota. Disinilah dia mendapatkan ide dari pacarnya yang mengatakan, jika di sekolah itu tidak ada murid, maka sekolah itu akan digusur. Bongdo memetakan rencana agar dapat memindahkan semua muridnya ke sekolah di kota. Sebagai permulaan, Bongdo memulai program untuk fokus pada pengembangan bakat khusus setiap murid sehingga mereka ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik di kota Seoul. Bongdo juga menemui semua orang tua murid untuk mendoktrin mereka agar mau membuat anaknya dipindahkan saja ke kota, dengan menjelaskan bahwa anak-anak ini berbakat. 오늘 고두심이도 그렇게 해서 계속 죽는 거고 성만이는 두고 성만이의 재능을 지금 썩혀두면 아이고, 애순이 그 얼굴로 뭔 탤런트를 해요. Di sini jugalah dia mengetahui kenapa Sosuk tidak pernah pulang makan siang. Ternyata ibu Sosuk menderita gangguan jiwa karena kepergian suaminya. Namun di sungai, Bongdo mencoba membuat Sosuk tetap menjadi anak yang tegar. 야! 하나 둘셋 얹어쓰라고 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 자 하나 둘셋넷 야 날아가는 새가 없나 이거. Esoknya Pak Choi yang tahu Bongdo mendatangi seluruh rumah murid merasa cemburu dan ingin juga rumahnya didatangi. Malam itu Bongdo pun mendatangi rumah Pak Choi sekalian makan malam. Pak Choi kelihatan senang saat itu karena telah bisa baca tulis. Dia memperlihatkan surat-surat yang dikirim oleh anaknya 3 tahun lalu dan baru bisa dibaca sekarang. Bongdo termenung mendengar itu dan dia teringat dengan ayahnya lalu menelponnya di wartel pusat kota untuk menanyakan kabar. Cerita berlanjut, Bongdo mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan pebisnis dari Seoul. Pebisnis ini menginginkan gedung sekolah di mana Bongdo mengajar untuk dijadikan tempat permainan survival. Bongdo mengatakan semua anak itu akan dapat segera dipindahkan. Pebisnis ini pun senang dengan informasi itu dan memberinya amplop berisi cek. Dan itu membuat Bongdo senang. Esoknya, dia membelikan murid-muridnya hadiah sesuai dengan bakat mereka. Tak lupa juga dengan Pak Choi. Lalu mereka bermain di lapangan dengan 이런 거 riangnya. 많이 입고 좋겠지? 네! 야 그럼 우리 쇠공으로 축구나 한판 할까? Tak lama ada seorang murid baru anak orang kaya yang datang dari kota. Ia dipindahkan ke sekolah itu karena orang tuanya akan menetap di desa ini atas suruhan seseorang. Ternyata itu adalah ulah kepala sekolah, agar sekolah itu tidak ditutup oleh pemerintah. Orang tua kaya ini juga memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Bongdo yang kesal rencananya bisa berantakan menelpon kepala sekolah itu dan dia mendapatkan kabar kalau nanti juga akan ada murid lain yang dipindahkan ke sekolah itu. Bongdo yang semakin stres mengemudikan mobilnya ugal-ugalan di halaman sekolah malam itu. Esoknya dia juga melampiaskan kekesalannya pada murid-murid dan memukul tangan mereka. Pak Choi hanya terdiam melihat. Ketika pulang sekolah, anak baru itu malah mengejek kelima murid ini dan terjadilah baku hantam antaranya dan Sosuk yang membuat keduanya babak belur. Di sini, murid baru itu mengatakan kalau Bongdo menerima uang dari orang tuanya untuk menjaganya.
Mendengar itu, para murid pun mengadukannya ke orang tua mereka agar juga memberi uang. Para orang tua murid ini pun mendatangi rumah Bongdu malam-malam untuk memberikan apa yang mereka miliki. Namun bukan berupa uang, melainkan hasil alam. Melihat orang tua yang begitu berjuang demi anaknya agar bisa dididik dengan baik, ia teringat masa kecilnya dulu saat di sekolah. Ia sering dimarahi oleh guru karena melihat tukang kebun yang tak lain adalah ayahnya sendiri. 왜 너만 안 오는 거야? Paginya, ketua kelas membaca surat yang pernah dibuat oleh Bongdu dulu, yang berisi dia akan berhenti dari sekolah itu. Para murid tampak sedih dan kecewa karena selama ini mereka sangat mencintai Bongdu. Sosok tampak tak hadir hari itu. Tak lama, orang tua murid baru itu datang dan meminta pertanggungjawaban Bongdu karena anaknya telah babak belur. Dia protes karena telah memberikan uang untuk menjaga anaknya. Tapi Bongdu mengatakan itu adalah masalah anak-anak. Murid-murid juga mencoba membela Bongdu dengan mengatakan bahwa merekalah yang salah yang membuat guru jadi marah. Membuat Bongdu tertegun mendengarnya. Ibu kaya ini lalu mengeluarkan anaknya dari sekolah itu. Sepulang mengajar, Bongdu mencari Sosuk ke rumahnya, namun ia tidak menemukannya. Malam hari saat hujan, dia membaca satu persatu surat para murid yang waktu itu belum sempat dibacanya. Dia tersentuh dengan isi dari surat-surat itu dan membuat titik balik dalam hidup Bongdu. Suatu saat, Bongdu merasa semakin terpukul karena mengetahui Sosuk pergi ke gunung untuk bekerja demi menghasilkan uang. Supaya dirinya, guru yang dicintai para murid tidak meninggalkan sekolah mereka. Bongdu mencari Sosuk lalu menemukannya di gudang sekolah sedang makan dengan laparnya. Bongdu memukulnya dengan penuh haru dengan alasan telah meninggalkan jam pelajaran. Setelah pukulan kebaikan itu, mereka pun berpelukan seperti ayah dan anak dan bercerita penuh dengan tawa. Esoknya, Bongdu merobek surat pengunduran dirinya dan itu membuat semua muridnya sangat senang. Mereka belajar dan bermain seperti sebelumnya. Ia pun mengajar dengan sungguh-sungguh. Mendampingi para murid ini menikmati masa kecil yang dipenuhi mimpi dan permainan. Namun tak lama, kegembiraan itu seolah akan segera sirna. Setelah Bongdu mendapatkan surat resmi dari pemerintah kalau sekolah itu akan digusur setelah semester ini. Tak hanya itu, Bongdu juga mendapat kabar kalau ayahnya telah meninggal dunia. Para murid datang ke Seoul didampingi orang tua mereka untuk melayat ke rumah duka. Bongdu merasa bahagia dengan kedatangan mereka dan bangga punya murid seperti mereka. 이 녀석들이요. 제가 가르치는 애들이에요. 자, 인사드리자. Semester itu pun berakhir dan para murid dikumpulkan di ruangan juga ditemani wali murid. Bongdu berpidato untuk kelulusan mereka yang membuat semuanya meneteskan air mata. Para murid saling menceritakan kesan-kesan mereka terhadap guru, sekolah, dan satu sama lain yang sungguh mengharukan. 맨 처음 우리가 언니를 학교에서 만났을 때 우리 산내 분교와의 마지막 날을 맞게 되었습니다. 마지막으로 걸어온 오늘은 가장 슬픈 날이었습니다. 이제 마지막 날이라 생각하니 눈시 우리 물건가 저희를 사랑으로 아껴주셨던 선생님. Setelah itu, Bongdu berdiri di luar sekolah menatap kenangan di sekolah itu. Sebelum kepergiannya, Pak Choi menghampirinya dan memberikan amplop. Awalnya, Bongdu menolak, namun Pak Choi memaksa dan berkata kalau itu bukanlah sogokan. Ya, begitulah, akan selalu ada kebaikan di ujung kebaikan. Mereka semua pun berfoto bersama dan film pun berakhir. My Teacher Mr. Bongdu atau yang lebih populer dengan judul My Teacher Mr. Kim adalah film Korea Selatan bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Jang Gyu-sung. Lewat film ini juga, aktor Cha Seung-won berhasil membuktikan kualitas aktingnya. Film ini tergolong ringan dan cocok ditonton semua usia. Tersirat makna agar orang-orang yang tinggal di kota bisa belajar dari kehidupan orang di desa, yang seolah mudah untuk bahagia dan tidak menjadikan uang segalanya. Pada akhirnya, yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah cinta. Kita bisa tertawa dan juga dibuat terharu, itulah kesan dari film ini.
dan juga mengerti bahwa tenaga pengajar sangat dibutuhkan. Sudah semestinya mereka mendapatkan banyak reward serta gaji yang layak, agar mereka dapat mendidik tanpa perlu memikirkan kekurangan dalam kehidupan pribadinya. Sebab tanpa guru, apa jadinya masa depan suatu bangsa? Pengambilan gambar film My Teacher Mr. Kim menjadi yang akan kita ingat ketika selesai menontonnya. Mungkin juga dikarenakan pemilihan lokasi syuting yang bagus, suasana desa yang tenang, dan kehidupan warganya yang tak dilebih-lebihkan menjadi nilai lebih dalam film ini. Dan masuk pada penilaian Biro Perfilman UBR Media memberi rating untuk film My Teacher Mr. Kim 7,0. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Terima kasih banyak dan bye-bye!